Halo guys, kembali lagi dengan Mr. M di sini. Kemarin masih seru ya. Penasaran gak teman-teman kelanjutannya bagaimana? Pasti penasaran dong ya. Jika kalian belum menonton alur film sebelumnya, kalian tonton terlebih dahulu supaya kalian paham mengenai alur cerita film kali ini. Kita ingat dulu ya, kemarin terakhir sampai mana ceritanya. Oh iya, kemarin Kate yang terlibat dalam pertarungan dengan perampok atau geng akhirnya diikuti dan terpojok oleh komplotan itu. Tapi secara ajaib Hawkeye menolong Kate dari komplotan itu dan menangkap Kate. Apa yang akan dilakukan Hawkeye kepada Kate? Gak usah basa-basi, langsung saja pasang posisi rebahan, siapkan headset dan caw ke alur ceritanya. Let's go. Di awal film kita diperlihatkan Kate dengan Clint, yang mana di sini Clint terkaget bahwa yang memakai kostumnya adalah seorang gadis. Melihat kondisi yang tidak aman, Kate dan Clint pun segera pergi dari sana. Mereka pun segera pergi ke apartemen Kate. Clint terheran-heran akan privilege yang didapatkan oleh Kate. Kate menjawab ini hanya warisan dari orang tuanya. Namun Clint tak peduli dan langsung ke titik pembahasan di mana Kate mendapatkan jubah itu. Kate pun berkata bahwa ia mendapatkan jubah itu dari pelelangan. Setelah itu Kate mengambil busurnya dan meminta Clint menandatangani, namun dengan polos Clint menjawab tidak punya waktu. Tak lama kemudian gerombolan trek mafia pun datang dan mulai mencaci maki Kate Bishop, lalu melempari apartemen dengan molotov. Namun Clint dan Kate pun dapat mengendalikan suasana dengan panahnya. Lalu melihat apartemen yang telah termakan oleh api asmara, mereka pun segera kabur dari sana. Di perjalanan Clint dan Kate pergi ke apotek untuk membeli perobatan untuk luka Kate. Di sana Kate mengira akan dibawa ke markas Tony Stark, namun malah Kate yang menunjukkan jalan ke apartemen tantenya yang sedang berlibur Natal di Florida. Mereka pun masuk ke dalam apartemen. Namun Clint bergegas kembali ke apartemen Kate sebelumnya untuk mengambil jubah pembawa sialnya. Saat ia mencoba menyamar menjadi para pemadam, yang ternyata jubah itu tak ada di sana. Lalu Clint pun bergegas pergi, namun sebelum pergi ia melihat stiker komunitas cosplayer di mobil pemadam. Setelah itu ia pergi ke tempat persembunyian. Kate pun bertanya apakah Clint telah mendapatkan jubah itu. Namun Clint berkata bahwa jubah itu kemungkinan telah diambil oleh seseorang. Singkat cerita, ia pun mencari komunitas NYC yang ada di mobil pemadam tersebut dan menemukan seseorang yang memakai jubahnya, lalu akan dipakainya di festival komunitas cosplayer tersebut. Keesokan harinya keluarga Clint mengemasi barang-barang anaknya untuk bergegas pulang, dan salah satu anaknya yang perempuan merasa kecewa ia kemungkinan tak bisa pulang bersama. Namun Clint berjanji untuk kali ini akan merayakan Natal bersama. Sepulang dari sana Clint menemui Kate yang sedang menonton TV. Dalam berita menampilkan kematian Arman yang dicurigai oleh polisi bahwa Ronin semalamlah yang membuat ia terbunuh. Setelah itu Kate bersikeras akan masuk kerja. Pada awalnya Clint tak memperbolehkannya, sampai pada akhirnya ia pun luluh dan mengantar Kate ke kantornya. Clint berkata bahwa jika urusan ini selesai maka ini akan menjadi pertemuan mereka yang terakhir. Kate yang mendengar itu sedikit kecewa karena ia mengira Clint akan mengajari trik memanah. Setelah itu Kate segera masuk ke kantor dan menemui ibunya, yang ternyata di sana sudah ada Jack. Saat ibu Kate bertanya kepadanya soal kebakaran di apartemennya, Kate tak mau berbicara. Ia ingin berbicara dengan ibunya dengan empat mata karena tidak percaya dengan Jack. Jack dengan santainya ia menjawab bahwa ia mengerti apa yang sedang dialami oleh Kate.
Lalu Kate pun diminta hadir untuk acara makan malam yang mana Jack lah yang akan memasakkan hidangannya. Kembali ke Clint, ia yang mendapatkan info tentang jubahnya segera menuju ke tempat komunitas cosplayer tersebut. Dia diharuskan jika memiliki urusan haruslah mendaftar menjadi peserta di festival itu. Tak punya pilihan, ia pun mendaftar lalu pergi menuju ke kostum Ronin. Di sana sang pengambil mengatakan ia akan mengembalikan kostum tersebut asalkan Clint mau mengalah dalam pertarungan. Duel singkat cerita pertarungan itu pun dimulai dan orang itu memenangkannya. Tak lupa Clint pun mendapatkan apa yang dia inginkan. Clint pun bergegas menuju loker penyimpanan barangnya dan menelpon istrinya bahwa ia tak bisa balik hari ini karena terlambat memesan pesawat. Istrinya pun mengerti. Kembali ke Kate, ia pun yang menghadiri jamuan makan malam dengan Jack merasa terkesan dan lebih ke mencurigainya. Orang sekaya Jack bisa melakukan apa saja. Lalu Kate bertanya kepada Jack, kenapa ia senang sekali mengoleksi pedang? Apakah dia bisa bermain Agard? Jack pun bilang, iya tentu saja. Lalu Kate pun ingin mengajak duel dengannya. Saat berduel, Kate terlihat menang telak, namun Kate mengerti bahwa Jack hanya mencoba mengalah. Lalu ia mengarahkan pedangnya ke mukanya, namun Me again. What are you hiding, Jack? Kate! What is wrong with you? He's lying. To be fair, about it. She tried to stab you in the face. No, I knew he would. semakin curigalah di sini Kate dengan asal-usul Jack. Kate mencoba menjelaskan pada ibunya apa yang dipikirkan tentang Jack. Namun karena udah kasmaran ya, ibunya pun tak memperdulikannya. Lalu Jack pun datang. Kate pun langsung bergegas pergi dengan alasan ada suatu pekerjaan. Lalu saat hendak pergi, Jack pun menawarkan permen yang pernah dilihat Kate sewaktu di rumah Arman. Di tempat lain, Hawkeye memancing Tracksuit Mafia. Tanpa pikir panjang, gerombolan itu menculik Hawkeye. Di sisi Kate, ia penasaran dengan keadaan Clint, mencoba men-tracking ponselnya dengan Bishop Security yang dimana ada pergerakan mencurigakan dari Clint. Merasa khawatir, ia pun bergegas pergi menuju tracking ponsel Clint itu. Tak lama kemudian, Clint sendiri yang sedang diinterogasi dengan para Tracksuit Mafia, ia ditanyai tentang Kate Bishop. Clint berpura-pura tak tahu. Tiba-tiba saja dengan tenang saat Clint melepaskan ikatannya, mereka pun panik dan menodongkan pistol ke arahnya yang disusul dengan datangnya Kate Bishop dari atas. Right. I mean, is that him there? I would really like to speak to you. Where's Kate Bishop? Bro, I found her. Yang pada akhirnya mereka berdua tertangkap. Clint sendiri tetap ngeyel ingin bertemu dengan bos mereka. Seseorang anggota di sana melaporkan ke bosnya dan episode 2 pun selesai. Kalian penasaran gak siapa sosok bos ini? Gak mungkin dong Hawkeye kalah sama kroco-kroco begini. Dan kalian wajib juga tonton, barangkali ada sangkut pautnya dengan film MCU yang akan datang. Sekian dulu alur film kali ini. See you di next film. Bye bye. Jangan lupa subscribe ya.